Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Ican Crochet. Masya Allah udah lama sekali kita ya nggak ketemu lagi ngerajut. Tapi hari ini teman-teman kita akan ngerajut benda kecil kayak gini. Ini pouch kecil yang sederhana yang bisa dibuat pemula karena kemarin kita udah belajar cara membuat motifnya. Nah, kita aplikasikan pembuatan motif tersebut menjadi pouch kecil seperti ini. Pouch kecilnya ini mudah sekali dibuat, cuma pakai benang sedikit, dan ini bisa digunakan untuk tempat earpod atau tempat mikrofon wireless ya. Ini lagi mikrofonnya lagi Bunda pakai. Nah, jadi bisa untuk tempat yang kecil-kecil, bisa juga untuk dompet koin kok ini sebenarnya ya. Nah, tertarik untuk membuat pouch kecil ini? Kalau tertarik membuatnya, silakan simak videonya ini sampai habis. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita buat dulu slip knot. Lalu buat rantai 13. Rantai. Kemudian skip 1, lalu di sebelahnya kita buat 1 SC. Lanjutkan membuat 1 SC di semua rantai sampai ke bagian ujung. Totalnya ada 12 SC. Naik baris, chain 1, kemudian kembali isi setiap lubang ini dengan 1 SC. Buat baris SC-nya ini sesuai dengan lebar alas yang diinginkan, atau kalau saya sekitar 7 baris. Baik, ini bagian alas potnya sudah selesai. Lebarnya sekitar 4 cm ya teman-teman. Kemudian panjangnya sekitar 6,5 cm. Sesuaikan dengan ukuran benda yang ingin kalian cover ya. Nah, kemudian kita akan ke bagian badan pouchnya. Tapi sebelum ke motif, kita akan buat dulu bagian baris pertama untuk badannya ini full dengan SC. Oke, perhatikan di sini ya teman-teman. Kita akan pergi dulu merapikan bagian kiri, lebar bagian kiri, chain 1. Kemudian kita isi di sini dulu nih teman-teman, di kepala SC yang baris terakhir tadi, di sini. Setiap bagian sudut isi dengan increase atau 2 SC ya. Nah, bagian sudut selalu isi dengan increase di sini. Bagian sudut 1, 2. Kemudian isi setiap lubang dengan 1 SC. Ini sebanyak 6 SC. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagian sudut isi dengan increase. Kemudian isi lagi setiap lubang dengan 1 SC. 2. Ini ada 10 kali 1 SC. Lalu di bagian sudut isi lagi dengan increase. Teruskan lagi ya untuk bagian lebar dan bagian panjangnya. Ini sudah berkeliling, kita slip stitch lagi di SC yang pertama. Oke, selesai untuk bagian alasnya. Kita akan buat motifnya ya. Chain 1. Kemudian di lubang stitch yang pertama kita isi dulu dengan single crochet. 1 single crochet. Tambahkan 1 CH, skip 1, ke sebelahnya kita buat 1 single crochet,
1 CH, ulangi, skip 1 SC, 1 CH, skip 1. Lakukan terus seperti itu sampai nanti baris pertama selesai. Jadi tidak ada penambahan hitungan atau membuat increase lagi ya. Hanya 1 SC, 1 CH, skip 1. Oke. Walaupun di akhir baris terbuat dari SC1, kita langsung chain 1 aja teman-teman, kemudian slip stitch. SC, chain 1, slip stitch 2 kali di akhir baris. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian kita ke baris selanjutnya. Baris ketiga berarti ya. Chain 1, 1 SC, 1 CH. Lewati SC yang di bawahnya, kita ke sebelahnya. Buat 1 SC, 1 CH. Lewati lagi SC-nya, ke sebelahnya lagi. Buat 1 SC plus 1 CH. Nah, teruskan sampai berkeliling. Baik, ini akhir dari R2. Langsung slip stitch 2 kali ya, setelah 1 SC slip stitch 2 kali. Lanjutkan lagi, seperti langkah-langkah di R2 tadi. Kita membuat 1 SC dulu, 1 CH, kemudian skip 1, di sebelahnya buat lagi 1 SC. 1 CH, skip 1. Nah, di sini ya. Oke. Nah, seperti itu. Teman-teman bisa lanjutkan 1 baris SC full, 10 baris untuk motif ya. Silakan dilanjutkan dulu. Nah, ini ya, kita sudah sampai ke 2, 4, 6, 8, 10 baris untuk motif dan 1 baris keliling tadi yang SC full. Jadi totalnya ada 11 baris. Kalau sudah sampai 11 baris ini, slip stitch yang terakhir tidak perlu 2 kali, cukup 1 kali aja. Kemudian kita akan buat bagian serutan ya. Buat 4 rantai. Kemudian skip 1, kita buat di bawah rantai chain 1 ini 1 DC. Plus 1 CH, skip 1, ulangi lagi, buat 1 DC. Plus 1 CH, skip 1, di sebelahnya lagi 1 DC plus 1 CH. Seperti ini, bisa diulangi berkeliling. Setelah selesai bagian terakhir, kita slip stitch di chain ketiga awal. Nah, kalau sudah selesai, baru kita cari tempat untuk memulai. Karena ini kan di bagian tepi, berhentinya teman-teman, kita harus memulainya nanti di bagian tengah, karena untuk handle juga. Jadi yang ini tadi kita slip stitch dan potong. Ini kita chain 1 dulu, lalu kita potong. Kemudian kita akan geser untuk memulai. Sini di bagian tengahnya yang ini ya teman-teman. Bagian sini, tentukan dulu bagian tengahnya, lalu kita buat. Teman-teman bisa slip knot dulu, chain 1, kemudian buat 1 SC. Kemudian kita akan membuat DC. Skip 1, di atas DC ini kita buat 1 DC, 1 CH, masih di tempat yang sama, 1 DC, 1 CH, di tempat sama lagi, buat 1 DC. Jadi satu lubang ini kita membuat 1 DC, 1 CH, 1 DC, 1 CH, 1 DC. Kemudian skip 1, buat SC. Ulangi lagi, skip 1, di atas DC kita buat kipasnya lagi, 1 DC, 1 CH,
1 DC, 1 CH, 1 DC. Skip 1 buat 1 SC. Silahkan dilanjutkan berkeliling. Di bagian terakhir nanti akan jadinya 1 SC ya. Di sini kita akan buat untuk handle-nya. Kita buat rantai sebanyak 20 rantai atau sampai 30 lah, tergantung dengan kebutuhannya mau berapa ya. Jika sudah, nanti tinggal slip stitch di sini di atas SC pertama. Oke, chain 1. Ini boleh dipotong benangnya. Jadinya seperti ini, kita selipkan. Nah, ini dia sudah rapi ya, dan ini udah pas di bagian tengahnya. Kita akan buat tali serutnya. Untuk tinggal bikin bagian ujungnya dulu ya. Ini bagian ujungnya yang kayak gini. 1, 2, 3. Ulung benangnya, lalu di rantai yang pertama ini kita buat 2 DC. Kemudian 2 rantai. Di sini di lubang yang sama kita buat slip stitch. Ulangi lagi, buat 2 rantai, 2 DC. 2 rantai, kemudian slip stitch. Ulangi lagi, buat 2 rantai, kemudian 2 DC, 2 rantai, slip stitch. Oke, kita lanjutkan membuat rantai sebanyak 50. Setelah 50 kita tambahkan 2 rantai, lalu kita buat lagi bagian ujung seperti tadi, buat 2 DC, 2 CH, slip stitch. Ulangi lagi 2 rantai, slip stitch, 2 rantai, 2 DC, lalu 2 rantai lagi, slip stitch, chain 1. Ini bisa dipotong benangnya, teman-teman bisa selipkan. Cara menyelipkan benangnya harus berkeliling supaya bagian lubang yang terlihat besar ini mengecil. Nah, ditarik seperti itu teman-teman, jadinya nanti mengecil. Kalau sudah seperti ini tinggal kita pasang. Kita pasangnya dari yang belakang dulu boleh. Kita pasang berselang-seling ya teman-teman. Nah, ini sudah jadi. Untuk mempercantik tampilannya, teman-teman boleh juga memberikan hiasan manik-manik seperti ini. Pouchnya sudah jadi dan ini bisa langsung digunakan untuk kotak AirPod ataupun kotak
untuk mikrofon wireless atau untuk dompet koin. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Semoga kalian berhasil membuatnya. Jangan lupa tag aku di komen kalau kalian berhasil ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah. Wassalamualaikum.